yang dilaksanakan pada malam hari ini, kita semua adalah mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mendapatkan karomah dari para pejuang-pejuang, para walinya Allah. Kita mendapatkan barokah, ma'unah dari para ulama, para salihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon kepada seluruh peserta apel ketika saya mengatakan BNP Merah Putih sambil berteriak, semua menjawab semangat, semangat, semangat. Bukan tidak ada arti kalau tidak ada semangat. Perjuangan itu adalah bukan hanya lambat, tetapi akan sulit kita dapat kesuksesan. Sekali lagi saya ketika berteriak atau mengatakan BNP Merah Putih, semua peserta mengatakan semangat, semangat, semangat. BNP Merah Putih. Sahabat-sahabat yang berbahagia, latar belakang lahirnya Barisan Nusantara Pembela Merah Putih ada beberapa latar belakang. Pertama adalah motivasi agama. Maksud di sini adalah di akhir-akhir, bahkan dari sejak dulu, banyak bermunculan penista agama-agama. Salah satu contoh, orang mengaku dirinya selaku umat Islam, tetapi kehidupannya, perilakunya adalah jauh dari nilai-nilai Islam, atau jadi muslim yang tidak Islami. Dikatakan penistaan agama karena jelas menentang kepada aturan yang sudah tidak bisa ditawar, yakni Al-Quranul Karim, begitu pula hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat banyak tahu dari informasi, baik langsung maupun melalui media. Media pun dari media audio, media visual, media sosial, media-media yang lainnya adalah hari ini cukup banyak. Banyak orang mengaku Islam, tapi kok sholatnya menghadap ke timur. Banyak orang mengaku Islam, tetapi kerjanya adalah mengkafir-kafirkan kelompok lain, barisan lain yang sesama muslim tetapi tidak ikut kepada kelompoknya. Ini adalah sangat bahaya. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita semua selaku umat Islam wajib bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Saya tanya kepada sahabat-sahabat, siap berjuang membela Islam? Siap meneteskan darah demi agama? Siap mati membela Islam? Mudah-mudahan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi yang kedua adalah motivasi negara. Bisa dikatakan ini adalah motivasi politik, karena segala sesuatu yang berurusan dengan negara itu adalah urusannya politik. Negara kita adalah negara yang alhamdulillah bersyukur ala ni'matillah. Walaupun ribuan suku, ribuan bahasa, puluhan agama, ratusan keyakinan, kita bisa merasakan keamanan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Betul? Walaupun negara Indonesia masih belum masuk kepada kategori negara maju, ini adalah lagi proses, tetapi masih berada pada negara yang berkembang. Tetapi sebelum negara ini adalah berdiri, orang tua kita yang terdahulu, para pahlawan, para pejuang, para ulama, ini adalah berupaya maksimal. 1000 cara dipakai bagaimana agar negara yang kita dijadikan tempat tinggal, negara yang kita tinggali adalah membawa kenyamanan, ketenangan,
kenikmatan terutama ketika kita bekerja, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Setelah negara ini adalah berdiri sekian tahun, kemudian setelah merdeka sekian tahun, tiba-tiba banyak kelompok, ada gerakan separatisme yang mengatasnamakan agama tetapi mendikotomikan, ngagedrugen antara agama dengan negara. Tiba-tiba mereka tidak mau Indonesia didasari dengan Pancasila. Tiba-tiba mereka tidak mau bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dalih, bahkan sering kita dengan kedok membawa simbol-simbol agama. Mereka selalu mengatakan Allahu Akbar, mereka selalu berteriak takbir, mereka selalu membawa bendera-bendera bertuliskan agama, tetapi mereka jelas membantah, menolak, tidak mau dengan ideologi yang hari ini adalah kita ikuti. Padahal ideologi negara Indonesia ini adalah hasil konsensus para pendahulu, para pahlawan, para ulama yang berbagai macam halnya bisa dipertanggungjawabkan, terutama kaitan dengan keilmuannya disertai dengan amaliyahnya. Bahkan kita yakin ulama-ulama terdahulu adalah dengan keikhlasannya. Kita selaku kader dan pecinta ulama, insya Allah Barisan Nusantara Pembela Merah Putih akan mengajak kepada semua peserta, semua anggota, semua kadernya, kita sampai hari kiamat tidak boleh meninggalkan ulama, bahkan kita harus siap menjadi pengikut ulama. Siap. Kita harus siap menjadi pecinta ulama. Siap. Berbicara ulama untuk Indonesia ini adalah bukan hanya pembantu, bukan hanya penggembira, tetapi adalah yang berupaya maksimal untuk mendirikan negara, mengisi negara, berupaya untuk memerdekakan, berupaya untuk mengisi kemerdekaan, bahkan berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Jangan tanya, itu adalah perjuangan para ulama. Betul? Orang yang paham, orang yang berpikir, orang yang cerdas, tahu terhadap sejarah, siapa ulama, apa peran ulama, seberapa besar kontribusi ulama terhadap bangsa dan negara ini yang harus kita lanjutkan perjuangannya, karena itu adalah perjuangan yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berhadapan dengan sekelompok besar apa kecil, pribadi atau sifatnya adalah lembaga yang merongrong terhadap perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu terkait dengan 4 pilar kebangsaan, baik itu adalah NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 beserta Bhinneka Tunggal Ika, maka Barisan Nusantara Pembela Merah Putih jangan takut untuk siap berhadapan, bahkan harus siap perang dengan siapapun yang merongrong terhadap 4 pilar kebangsaan. Siap. 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 Yang ketiga, motivasi Barisan Nusantara Pembela Merah Putih lahir adalah sosial budaya. Banyak manusia bergabung dengan manusia tetapi sudah tidak bersikap manusiawi. Lebih-lebih tadi pengurus Ansor dari wilayah meminta doa sekaligus meminta dukungan karena ada salah satu putra pengurus Ansor di Jakarta yang diperlakukan tidak manusiawi oleh manusia. Manusia memperlakukan manusia seperti binatang. Apakah perbuatan itu harus kita biarkan apa lawan? Siap kita melawan. Siap kita melawan. Siap kita memberantas.
ada di muka bumi ini adalah manusia yang tidak manusia. Kita semua adalah bersaudara. Kenapa Barisan Nusantara Pembela Merah Putih anggotanya adalah dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam agama, dari berbagai macam golongan, dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam yang berbeda. Karena itu adalah pada hakikatnya semuanya adalah saudara. Kita selaku umat Islam, saudara kita adalah muslimin muslimat. Kita selalu warga Indonesia, rakyat Indonesia, saudara kita adalah seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun budayanya. Itu kalau orang Indonesia adalah sahabat kita, saudara kita, di mana antara kita dengan saudara harus saling menyayangi, saling melindungi, saling mendukung, saling membantu, bukan saling menganiaya. BNP Merah Putih mengecam keras terhadap perlakuan yang telah dilakukan oleh seseorang oknum manusia yang biadab memperlakukan manusia tidak manusiawi. Harus dipegang dimanapun berada. Sahabat bila bertemu dengan orang-orang yang seperti itu tidak boleh dibiarkan. Yang dianiaya harus ditolong. Yang menganiaya harus ditolong. Maksudnya apa? Kasih arahan, kasih penjelasan, ajak. Ayo kita selaku manusia, makhluk Allah yang paling mulia, harus berperilaku, bersifat, berbudi pekerti, berakhlak, bermoral yang manusiawi. Kasih sayang kepada sesama manusia. Insya Allah Ta'ala ketika kita menyayangi sesama manusia, Allah akan menyayangi kita semua. Allah menyayangi kita semua. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, baik urusan agama, urusan negara, urusan kehidupan kita sehari-hari, dari paling kecil pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara, akan segalanya dimudahkan. Amin ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Barisan Nusantara Pembela Merah Putih pasti terkait dengan kegiatan hauli. Karena apa? Karena yang dihauli guru kita semua, pendiri Pondok Pesantren Fauzan, adalah seorang ulama yang pasti mencintai agama, yang pasti mencintai negara, yang pasti menjadi pejuang agama, yang pasti menjadi pejuang negara, yang pasti mencintai rakyat umat, yang pasti selalu memperjuangkan bagaimana agar umat, agar rakyat ini adalah mendapatkan keselamatan dunia sampai akhir. Makanya pengurus Barisan Nusantara Pembela Merah Putih pada malam hari ini menjelang besok acara puncak atau acara inti haul beserta harlah, baik harlah Pondok Pesantren Fauzan, juga tasyakur 1 abad Nahdlatul Ulama, yang itu semua tidak bisa dipisahkan. Fauzan dengan NU tidak bisa dipisahkan. Fauzan dengan NKRI atau 4 pilar kebangsaan tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan sahabat semua menjadi pejuang-pejuang yang handal, pejuang-pejuang yang hebat, yang siap melanjutkan perjuangan orang tua terdahulu dalam konteks membangun dan mempertahankan kehidupan beragama dan berbangsa. Amin ya Rabbal alamin. BNP Merah Putih, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.